Maka kita akan mempersiapkan pelayanan kita pada hari Minggu dan sepanjang minggu ke depan. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Setelah pujian kita berdoa. Bapa sentuh hatiku. Mana segala yang itu signal sendiri jalan hidup ini selalu menyertai Bapakku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku yang selalu memberi emas yang murni membentuk rencana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini. Tuhan boleh mempertemukan kami melalui virtual Zoom bersama dengan teman-teman majelis, Bapak Pendeta Phineas Jenjengi. Kami akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami pada hari Minggu dan sepekan mendatang. Dalam pertemuan kami malam hari ini, kami akan dilandasi oleh pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, agar dalam kami melaksanakan sermon malam ini, semuanya boleh berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin masih dalam tugas pekerjaan, ataupun dalam perjalanan, ataupun sementara akan bergabung bersama kami. Biarlah Tuhan juga akan menyertai kehidupan mereka. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama membaca dalam bacaan yang sudah disiapkan dan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari Minggu. Dan saat ini juga kita akan belajar bersama dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-20,
Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Perikop bacaan ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dari bacaan Lukas 15 ayat 11 sampai 20, tadi ketika saya membaca ini dari mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32, saya mencoba mencari di sana dikisahkan bahwa dalam bacaan ini dikisahkan ada kedua kakak beradik, 2 bersaudara, sulung dan bungsu. Nah, saya mencari dalam bacaan ini siapa kedua orang tua anak tersebut. Saya coba membaca dari ayat 1 sampai 32, saya tidak menemukan siapa kedua orang tua dari kisah kedua kakak beradik ini. Jadi dalam Alkitab, Tuhan Yesus selalu memberi perumpamaan. Dia memberi perumpamaan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita umatnya supaya mudah dimengerti. Makanya tidak disebutkan siapa nama orang tuanya. Jadi seperti gitu gambaran, Bapa di surga aja mengampuni, kalau orang tua di dunia saja menerima dan mengampuni anaknya, apalagi Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan ini kita sama-sama dengarkan tadi anak bungsu ketika dia dia meminta bagian dari harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya, dia kemudian pergi jauh dan kemudian berfoya-foya. Tetapi saya tidak akan menceritakan atau menyampaikan tentang kisah kedua anak ini, bagaimana tentang si sulung dan si bungsu, tetapi saya hanya mau menguraikan sesuai dengan perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada banyak orang Kristen tidak merasa dirinya masuk kategori anak yang hilang. Sebab menurut mereka, anak yang hilang adalah hanya mereka yang meninggalkan gereja dan hidup dalam kesenangan duniawi. Selama masih pergi ke gereja, terlibat dalam pelayanan, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kita berpikir kita hidup dalam pertobatan dan tidak termasuk kategori anak yang hilang. Sesungguhnya pertobatan yang Tuhan kehendaki lebih dari itu, yaitu kita sungguh-sungguh memberi diri hidup dalam penguasaan Tuhan dan kendali Roh Kudus sepenuhnya. Selama masih hidup menurut kehendak diri sendiri, kita masih tergolong sebagai anak yang terhilang. Meski secara lahiriah tampak beribadah, dan di dalam Galatia 5 ayat 25 firman Tuhan mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ciri nyata anak yang terhilang adalah hidup dalam kendali diri sendiri
Mereka menggunakan waktu, tenaga, uang, dan apa yang dimiliki sesuka hati untuk kepentingan diri sendiri dan menurut selera sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Pertobatan adalah kesediaan datang kepada Bapa dan bersedia hidup dalam kekuasaan atau dominasi Bapa. Si bungsu yang bertobat berkata dalam ayat yang ke-18-15 tadi, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kesediaannya untuk tidak menggunakan haknya sebagai anak dan rela diperlakukan sebagai hamba oleh Bapa adalah bukti kesungguhannya bertobat. Ini berarti secara sederhana memberikan pengertian bahwa anak yang hilang di zaman sekarang adalah orang-orang yang telah menjauhkan diri dari kasih dan kebahagiaan Tuhan karena terseret dalam kehidupan kesenangan dunia. Kebenaran atau perumpamaan yang kita baca malam ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa anak yang hilang bukan hanya sekedar karena kita meninggalkan gereja dan hidup dalam pesta pora dan kesenangan dunia. Namun lebih dari itu, kebenaran ini mau mengingatkan kita juga bahwa anak yang hilang adalah anak yang menjauhkan diri dari kasih dan kebaikan Allah, yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mau kembali kepadanya dan memberikan hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar beberapa hal penting bagaimana supaya kita tidak menjadi anak yang terhilang dan tidak terpengaruh dengan kehidupan atau dalam kesenangan duniawi. Yang pertama, jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Dalam keadaan diberkati ataupun belum diberkati, tetapi menjadi keluarga Bapa, jangan pernah merasa ingin menikmati kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga kita menjauhkan diri dari persekutuan dan tidak mau sibuk dengan Tuhan. Tetapi kita malah memilih sibuk dengan urusan dunia. Kita bisa jadi anak yang terhilang kalau kita pergi meninggalkan persekutuan. Karena menjauhkan diri dari ibadah atau persekutuan, maka itu adalah indikasi menjadi anak yang terhilang. Yang kedua, tetaplah hidup dalam ketaatan. Ketaatan kita bukanlah hanya ketika kita terlihat ada di dalam gereja, namun lebih daripada itu, ketaatan kita terlihat ketika kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kasih, menolong sesama kita yang menderita, saling mendoakan, saling menopang dalam pelayanan, dan bukan saling menjatuhkan. Yang ketiga atau yang terakhir, tetaplah hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu yang paling penting kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit, tidak akan pernah membuat kesetiaan kita berubah kepada Tuhan. Di akhir zaman akan ada banyak hal yang akan terjadi, termasuk kasih kebanyakan manusia akan semakin dingin. Tetapi firman Tuhan memberikan janji bagi kita. Dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saya ulangi, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita diingatkan oleh firman Tuhan tentang sebuah perumpamaan anak yang hilang. Dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya di dunia ini, banyak hal yang bisa terjadi kalau kita mulai hidup menjauhkan diri dari kasih dan kebaikan serta terseret dengan kehidupan duniawi. Itu berarti kita sudah mulai jauh dari hati Bapa dan mulai meninggalkan Tuhan. Maka identitas kita adalah anak yang terhilang. Tapi kita selalu bersyukur karena Tuhan adalah Bapa kita yang baik, selalu menyediakan pengampunan bagi setiap anak-anaknya yang mau bertobat dan berbalik kepadanya setiap saat. Menjadi doa dan kerinduan kita bersama malam ini. Yang pertama, jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Yang kedua, mari kita hidup dalam ketaatan. Dan yang ketiga, hidup dalam kesetiaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Sebelum kita tutup doa, kita nyanyi satu lagu. Bukan dengan kekuatanku dapat berjalan aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku harapan dalam hidupku, pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam hidupku. Baik, mengakhiri tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oke, Vira, lagunya di close. Baik, sebelum kita berpisah dari Zoom malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya sermon majelis, dan kami juga telah membaca, belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara kekasih kami, Diaken Herlina Kolowo, yang masih terbaring sakit di rumah sakit Polri. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa tidak akan meninggalkan dalam sakitnya pun, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan dari apapun yang sakit dia rasakan pada saat ini. Dan pada hari ini juga Tuhan, dia berulang tahun, biarlah senantiasa dia bersyukur dan naikkan ungkapan syukur dalam keadaan yang sakit pun, bahwa dia merasakan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan dia, berkati bersama dengan keluarga, suami dan anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi Aan dan Tanti yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah kebahagiaan yang Tuhan senantiasa berikan kedua anak kekasih, memberi kekuatan kesehatan El dan Chloe dalam kehidupan rumah tangga mereka. Memberkati setiap kami Tuhan yang sudah mengikuti sermon pada malam hari ini, Bapak Pendeta Pinehas Jinjengi bersama dengan teman-teman majelis, dalam kehidupan pekerjaan kami dimanapun kami berada, jamahan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Terus memberikan kekuatan kesehatan pada kami, dan pada hari Minggu nanti kami boleh bertemu dan melaksanakan ibadah memuji memuliakan nama Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.